Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan, cekidot. Cerita dimulai dengan keluarga yang sedang bersiap-siap untuk melepas keberangkatan Ardi, suami dari Rani, menantu, yang merantau ke luar negeri demi mencari nafkah. Perasaan Rani campur aduk, antara bangga dan cemas, tetapi dia merasa yakin bahwa pernikahan mereka akan bertahan meski jarak memisahkan. Sementara itu, Bapak Tono, ayah dari Ardi, menunjukkan perhatian lebih kepada Rani, meskipun dia tidak menunjukkan rasa khawatir yang sama. Bagaimana kisah Bapak Tono dan Rani, menantunya, selanjutnya? Mari kita simak sampai akhir. Pagi itu, langit mendung seperti merasakan kesedihan yang menggelayuti hati Rani. Suaminya, Ardi, sudah menyiapkan koper di depan pintu, siap untuk merantau ke luar negeri demi pekerjaan yang lebih baik. Rani, yang selalu mendukung keputusan suaminya, kali ini merasa kehilangan. Walaupun sudah beberapa kali Ardi pergi merantau, entah mengapa kali ini perasaan itu terasa berbeda. Hati Rani berat, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal bersama Ardi. Mereka berdiri di ambang pintu, saling berpelukan dalam diam. Janji, kita akan tetap bersama, kan? Ardi bertanya, suara berat penuh harapan. Rani hanya bisa mengangguk, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Bapak Tono, ayah Ardi, berdiri di ujung tangga, memperhatikan dengan cermat. Sejak pagi, dia tidak bisa menahan rasa gelisahnya. Melihat anak laki-lakinya pergi merantau untuk waktu yang tidak pasti, membuat hatinya terasa hampa. Tapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Rani. Ia mengangguk pelan kepada Rani, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Tono tahu, ini adalah saat yang tepat untuk memberi penguatan kepada menantunya yang ia kenal baik, meskipun di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang aneh saat menatap Rani. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meski dia tidak tahu harus menyebutnya apa. Ardi, dengan hati yang berat, melangkah pergi ke mobil. Jaga diri baik-baik, ya, kata Rani dengan suara serak, berusaha tersenyum. Wajah Ardi kembali menoleh, mencium kening Rani dengan penuh rasa cinta. Lalu, dia menutup pintu mobil dan melambaikan tangan. Rani berdiri terdiam, menatap kepergian Ardi yang menghilang di balik kabut. Waktu terasa berhenti sejenak. Hatinya terhimpit, bukan hanya karena perpisahan dengan suaminya, tetapi juga ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, suatu perasaan aneh yang mulai muncul sejak Bapak Tono lebih sering mendekat. Setelah Ardi pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Rani berjalan mundur ke dalam rumah, setiap langkahnya terasa berat, seperti ada bayangan yang mengikuti. Di ruang tamu, Bapak Tono duduk di kursi panjang, menatap dengan penuh perhatian. "Kamu tidak apa-apa, Ran?" tanyanya dengan lembut. Rani menatapnya, mencoba tersenyum, tetapi tidak bisa menyembunyikan kecemasan di wajahnya. Aku baik-baik saja, Pak," jawabnya, meskipun suara itu terdengar rapuh. Bapak Tono mengangguk, lalu berdiri dan mendekati Rani, menepuk bahunya dengan lembut. "Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk bilang, iya," katanya. Suaranya penuh kehangatan, tetapi entah mengapa, Rani merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Bapak Tono memandangnya hari itu. Rani merasa sedikit canggung, karena selama ini hubungan mereka lebih terasa formal, meskipun sangat baik. Bapak Tono selalu menjadi sosok yang tegas, penuh perhatian, dan tidak pernah menunjukkan kelembutan yang berlebihan. Namun, hari itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih diperhatikan. Dia merasa seolah-olah Bapak Tono lebih dari sekadar ayah mertua baginya. Rani mengusir perasaan itu, berusaha untuk tidak menganggapnya lebih dari sekedar kebaikan seorang bapak mertua. Tetapi, perasaan itu tetap saja hadir, bahkan semakin jelas saat Bapak Tono memberinya senyum yang penuh kehangatan. Beberapa hari setelah kepergian Ardi, Bapak Tono mulai sering mengunjungi Rani. Entah itu untuk memastikan jika Rani baik-baik saja, atau hanya sekedar membawa bahan makanan dari pasar, Bapak Tono selalu punya alasan untuk datang. Rani yang awalnya merasa canggung, mulai terbiasa dengan kunjungan itu. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang kehidupan, tentang hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Kadang mereka duduk bersama, menikmati teh hangat di sore hari,
atau sekedar berbincang di teras rumah. Suasana yang dulu terasa sunyi kini perlahan berubah menjadi lebih hidup, meski ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, meski demikian, Rani tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul saat mereka berdua bersama. Pada suatu sore, setelah Bapak Tono menyelesaikan perbincangan singkat mengenai tanaman yang perlu dirawat di kebun, ia duduk di samping Rani. Di luar, hujan turun deras, menyelimuti halaman rumah dalam sepi. "Kamu pasti sangat merindukannya, ya?" Bapak Tono berkata pelan. Rani menunduk, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. "Iya, Pak," jawabnya dengan suara gemetar. "Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku." Tanpa sadar, tangan Bapak Tono yang besar itu menyentuh tangan Rani, seolah memberikan kenyamanan. Rani terdiam sejenak, merasa kehangatan yang tidak biasa. Sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang bapak mertua. Namun, dia cepat-cepat mengalihkan pandangan, merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Pada malam harinya, setelah Bapak Tono pulang, Rani duduk sendiri di ruang tamu, merenung. Perasaan itu terus menghantuinya. Perasaan antara rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Tono, dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, meskipun seharusnya tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Pikir Rani dalam hati, tidak bisa menahan kebingungannya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa perasaan itu hanyalah efek dari kesepian setelah ditinggal Ardi. Namun setiap kali Bapak Tono datang, perasaan itu semakin kuat. Dan Rani tahu, dia sedang berada di ambang sebuah jurang yang tidak bisa dia hindari. Hari demi hari berlalu, dan Rani mulai terbiasa dengan keseharian barunya tanpa kehadiran Ardi. Rindu pada suaminya yang jauh membuat hari-harinya terasa panjang dan hampa. Meskipun Rani mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah tangga, hatinya tetap kosong. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan kini terasa sepi. Kadang-kadang, Rani mendengar suara langkah kaki Bapak Tono yang mendekat dari halaman, dan sekejap rasa cemas itu hadir lagi. Namun, dia menahan diri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa Bapak Tono hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, bukan lebih dari itu. Rani mulai merasakan ada perubahan dalam interaksi mereka. Bapak Tono semakin sering datang, dan setiap kedatangannya membuatnya merasa lebih hidup, meski ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Suatu sore, Bapak Tono datang dengan membawa seikat bunga segar yang baru dipetik dari kebunnya. "Aku pikir kamu bisa menyusunnya di vas, agar rumahmu terasa lebih hidup," katanya sambil tersenyum. Rani tersenyum kaku, namun dalam hatinya ada rasa hangat yang tidak bisa dia jelaskan. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan, sambil menerima bunga itu. Saat tangan mereka bersentuhan, Rani merasakan kehangatan yang lama tidak dirasakannya, dan itu membuatnya sedikit terkejut. Semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali Bapak Tono datang, meskipun dia mencoba bersikap biasa, hatinya berdebar lebih cepat. Ketika mereka berbicara tentang hal-hal sepele, seperti tanaman di kebun atau masakan favorit, Rani merasa seolah-olah ada lebih dari sekadar percakapan biasa di antara mereka. Bapak Tono, dengan segala ketegasan dan kebijaksanaannya, selalu memiliki cara untuk membuat Rani merasa nyaman. Namun, di balik kenyamanan itu, Rani mulai menyadari ada sesuatu yang lebih. Ia merasa seolah-olah sedang dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dia kendalikan. Dan itu menakutkan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah makan malam bersama, Bapak Tono mengajak Rani untuk duduk di teras rumah. Hujan ringan turun, menciptakan suasana yang tenang. "Kamu merasa kesepian, ya?" tanya Bapak Tono dengan nada lembut. Rani terdiam sejenak, menatap hujan yang jatuh di atas daun. "Iya, Pak, semua terasa berbeda tanpa Ardi," jawabnya dengan suara berat. Bapak Tono mengangguk, kemudian berbicara lebih lembut, "Kadang, kehidupan memang harus kita jalani dengan penuh kesabaran, Ran. Kamu bukan sendirian." Kata-kata itu terdengar tulus, namun dalam hati Rani, ada rasa aneh yang menyusup. Entah mengapa, setiap kali Bapak Tono berbicara dengan begitu lembut, hatinya terasa tergelitik, meskipun dia mencoba untuk menahan perasaan itu. 1 minggu setelah itu, Rani merasa sedikit lebih baik. Dia mulai merasa lebih dekat dengan Bapak Tono, meskipun terkadang ada keraguan di dalam hatinya. Namun,
Hari-hari yang sepi itu kadang-kadang membuatnya merindukan lebih dari sekadar obrolan ringan. Bapak Tono mulai lebih sering membawa makanan kesukaan Rani, atau bahkan menanyakan hal-hal kecil yang membuat Rani merasa diperhatikan. Terkadang mereka duduk bersama, berbicara tentang kenangan masa lalu, atau tentang Ardi yang kini sedang sibuk dengan pekerjaannya. Setiap percakapan itu, meskipun terdengar biasa, selalu menyisakan kehangatan yang sulit dia hindari. Namun, rasa nyaman yang terus berkembang itu perlahan mulai mengguncang dunia Rani. Suatu sore, ketika mereka duduk berdua di ruang tamu setelah makan siang, Bapak Tono bercerita tentang masa muda Ardi, bagaimana ia tumbuh dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana dia selalu melindungi Rani setelah menikah. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian, namun tiba-tiba sebuah kata-kata keluar dari mulut Bapak Tono, yang membuat dada Rani terasa sesak. "Kadang, aku merasa Ardi sangat beruntung memiliki istri sepertimu," kata Bapak Tono, matanya menatap Rani dengan penuh makna. Rani merasa terperangkap dalam tatapan itu, dan sekejap perasaan aneh itu kembali muncul. Apakah dia hanya berlebihan atau ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka? Beberapa hari setelah percakapan itu, Rani mulai menghindari Bapak Tono sedikit lebih banyak. Setiap kali Bapak Tono datang berkunjung, dia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Rani merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. "Apa yang salah dengan diriku?" pikirnya berulang kali. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya akibat dari rasa sepi yang dia rasakan sejak Ardi pergi. Namun, semakin dia menghindar, semakin kuat rasa itu tumbuh. Setiap kali Bapak Tono menunjukkan perhatian kecil, seperti membawakan makanan atau menanyakan apakah dia membutuhkan sesuatu, hatinya terasa seperti dihantam perasaan yang tidak wajar. Suatu hari, Rani tidak bisa lagi menahan dirinya. Ketika Bapak Tono datang untuk membawakan beberapa bahan masakan dari pasar, Rani memutuskan untuk berbicara. "Pak, saya rasa kita harus berbicara," katanya, suaranya bergetar. Bapak Tono menatapnya dengan penuh perhatian, seolah tahu apa yang akan dikatakan. "Ada yang ingin kamu sampaikan, Ran?" tanyanya dengan lembut. Rani menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, sebelum dia sempat berbicara lebih jauh, Bapak Tono berkata, "Kadang, kita merasa terjebak dalam perasaan yang kita sendiri tidak mengerti. Tapi jangan khawatir, Ran. Ini hanya sementara." Kalimat itu, meskipun terdengar bijaksana, justru semakin membuat Rani merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Dalam keheningan itu, Rani merasa hatinya semakin gelisah. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, namun saat itu, keputusan itu terasa semakin jauh dari jangkauannya. Hari-hari setelah percakapan berat itu terasa semakin sunyi bagi Rani. Dia berusaha keras untuk mengatur perasaannya, tetapi semakin dia mencoba menghindari Bapak Tono, semakin kuat rasa yang seolah-olah menempel di dalam hatinya. Setiap kali Bapak Tono datang berkunjung, Rani merasa ada sesuatu yang tak bisa dia ungkapkan. Namun, dia berusaha menahan diri, berpegang pada janji yang dia buat pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak dan kesucian hubungan keluarga mereka. Rani merasa bingung, terjebak dalam dilema antara menghormati keluarganya atau mengikuti perasaan yang semakin sulit untuk dia hindari. Pada suatu sore yang mendung, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Rani sedang membersihkan rumah sendirian, mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah. Tiba-tiba, tanpa sengaja, dia terpeleset di lantai dan jatuh dengan keras. Rani merasa sakit yang luar biasa di kakinya, dan sebelum sempat berteriak, tubuhnya terasa lemas. Saat itu, pintu depan rumah terbuka, dan langkah kaki Bapak Tono terdengar mendekat. "Ran, kamu di mana?" terdengar suara Bapak Tono dari luar. Tanpa bisa bergerak, Rani hanya bisa mendesah pelan, berusaha bangkit namun tubuhnya tak mampu. Bapak Tono segera berlari masuk, dan saat melihat Rani tergeletak di lantai, ia panik. "Ran, kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan nada cemas. Rani hanya bisa menggigit bibir, menahan rasa sakit yang semakin melilit kakinya. Bapak Tono segera mendekat, membantunya berdiri dengan hati-hati. "Kaki kamu terluka, jangan dipaksakan," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Rani merasa canggung, tetapi rasa sakit yang begitu tajam membuatnya terpaksa bergantung pada Bapak Tono. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan kehadiran Bapak Tono dengan begitu mendalam,
bukan hanya sebagai seorang ayah mertua, tetapi lebih sebagai sosok yang sangat perhatian. Bapak Tono dengan hati-hati membantu Rani duduk di kursi. "Kamu harus istirahat, jangan terlalu bergerak dulu," katanya sambil mencari kotak pertolongan pertama. Rani merasa canggung, merasa tak seharusnya bergantung sebanyak itu pada Bapak Tono. Namun, pada saat itu, rasa sakit di kakinya lebih besar dari perasaan canggung yang ia rasakan. Bapak Tono menyeka keringat di dahinya, kemudian mulai membalut kaki Rani dengan hati-hati. "Ini karena cuaca yang licin. Jangan terlalu keras di rumah, Ran," katanya. Rani menatap wajahnya yang penuh kekhawatiran, dan tanpa disadari, perasaan yang sulit dia jelaskan muncul kembali. Ada sesuatu dalam tatapan Bapak Tono yang membuatnya merasa aman, meski dia tahu, itu adalah perasaan yang tidak seharusnya ada. Rani merasa sangat bersalah, seolah-olah dia telah mengganggu kedamaian hubungan keluarga. "Pak, saya minta maaf," ucapnya, suaranya penuh penyesalan. "Saya tidak bermaksud," kata-katanya terhenti, merasa canggung. Bapak Tono mengangkat wajah Rani dengan lembut, dan untuk sejenak, mereka saling berpandang. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ran. Kita semua harus saling menjaga," jawab Bapak Tono dengan penuh perhatian. Dalam tatapannya, Rani merasa ada kehangatan yang menembus jauh ke dalam hati. Rasa nyaman yang berlebihan itu mulai membuatnya terperangkap dalam perasaan yang sulit dijelaskan, meskipun dia berusaha menepisnya. Setelah selesai membalut kakinya, Bapak Tono tetap tinggal di sana, menjaga Rani yang terbaring di kursi dengan kaki yang terluka. Mereka tidak banyak berbicara, hanya saling bertukar senyum dan sesekali saling bertanya tentang keadaan. Namun, kehadiran Bapak Tono di sana membuat Rani merasa semakin kesulitan menghindari kenyataan yang semakin jelas. Setiap detik yang berlalu, perasaan itu semakin sulit disangkal. Rani merasa terperangkap dalam kebingungannya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hatinya seolah terus berteriak bahwa perasaan ini adalah kesalahan besar. Pada malam itu, setelah Bapak Tono pamit untuk pulang, Rani duduk di kamar tidurnya, memandangi bayangannya di cermin. "Apa yang sedang terjadi dengan diriku?" pikirnya. Perasaannya semakin kacau, bertabrakan antara rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Tono atas perhatian dan bantuan yang diberikan, dan perasaan canggung yang datang begitu mendalam setiap kali mereka bersama. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Perasaan ini bukan hanya tidak pada tempatnya, tetapi juga bisa menghancurkan keharmonisan yang selama ini ada. Namun, semakin ia berusaha menepisnya, semakin jelas perasaan itu merayap masuk ke dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, Rani mulai merasakan ketegangan yang semakin sulit untuk dihindari. Bapak Tono tetap datang, tetapi sekarang, setiap kali mereka bersama, ada jarak yang semakin terasa. Bukan karena mereka tidak saling menghargai, tetapi karena perasaan yang semakin mengganjal di dalam diri Rani. Dia merasa cemas, bingung, dan takut bahwa perasaan ini akan merusak segalanya. Namun, Bapak Tono tetap menunjukkan perhatian yang lebih daripada yang seharusnya. "Ran, istirahatlah, kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri," katanya dengan penuh perhatian. Setiap kata-kata itu semakin membuat Rani merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Rani tahu bahwa dia harus segera mengatasi perasaannya ini, tetapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk melawan. Hatinya bergetar setiap kali Bapak Tono mendekat, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Perasaan itu semakin kuat, semakin nyata, dan semakin menakutkan. Minggu-minggu setelah kejadian itu, Rani mencoba untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, setiap kali Bapak Tono datang untuk mengunjungi, ada ketegangan yang tidak bisa dia hindari. Setiap tatapan, setiap kata yang diucapkan Bapak Tono, terasa begitu penuh makna, membuat perasaan Rani semakin bingung dan terperangkap. Rani berusaha untuk menjauh, tapi seakan dunia menuntunnya untuk terus berinteraksi dengannya. Rasa itu semakin hari semakin kuat, semakin mengguncang hatinya. Meskipun dia tahu, cinta seperti ini adalah cinta yang terlarang, dia merasa semakin sulit untuk menolak perasaan itu. Suatu hari, saat hujan turun deras di luar, Rani duduk di teras rumah, memandangi tetesan air yang jatuh dari atap. Hatinya terasa sesak, berperang antara rasa bersalah dan keinginan yang semakin kuat untuk lebih dekat dengan Bapak Tono. Dia mencoba membantah perasaannya,
mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya kebingungannya akibat kesepian. Tetapi, semakin dia berusaha menepisnya, semakin jelas perasaan itu muncul, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki Bapak Tono terdengar di halaman, dan tanpa bisa dicegah, jantung Rani berdegup lebih kencang. "Ran, kamu di sini." Terdengar suara lembut Bapak Tono yang membuat tubuhnya menegang. Bapak Tono berjalan mendekat dengan membawa secangkir teh hangat, seperti biasa. "Kamu tidak keluar rumah. Cuacanya buruk sekali," katanya dengan senyum hangat yang terasa begitu akrab. Rani hanya tersenyum kecil, mencoba untuk tidak terlalu menunjukkan kegelisahan yang menguasai dirinya. "Aku hanya sedang berpikir," jawabnya pelan. Bapak Tono duduk di sampingnya, dengan jarak yang sedikit lebih dekat daripada biasanya. Rani merasa jantungnya berdebar, takut Bapak Tono bisa merasakan kecemasannya. Namun, Bapak Tono hanya memandangnya dengan penuh perhatian, seolah memahami setiap perasaan yang tersembunyi di balik mata Rani. "Ran, kamu tidak perlu menahan perasaanmu. Aku tahu, ini tidak mudah, terutama ketika Ardi tidak ada di sini," kata Bapak Tono, suaranya penuh kelembutan. Rani menunduk, tidak tahu bagaimana harus merespons. Kata-kata itu menghantam hatinya, membuatnya merasa seolah-olah Bapak Tono bisa membaca setiap pikiran dan perasaannya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak," ucap Rani dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Perasaan ini, aku tidak bisa mengontrolnya." Kalimat itu keluar begitu saja, seolah mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terpendam. Setelah mengatakan itu, Rani merasa seperti beban besar terangkat, meskipun hatinya masih diliputi kebingungannya. Bapak Tono terdiam, menatap Rani dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, saat matanya bertemu dengan mata Rani, ada keheningan yang penuh dengan makna. Rani bisa merasakan ada sebuah ikatan yang kuat di antara mereka, meskipun ikatan itu penuh dengan dosa dan larangan. Bapak Tono menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang lebih lembut. "Kadang, kita merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak kita pilih. Tapi itu bukan salah kita," katanya, dan Rani merasa kalimat itu menyentuh hatinya. Ada kehangatan dalam kata-kata itu, seolah memberi pengertian tanpa harus mengatakannya secara langsung. Rani menatap wajah Bapak Tono, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sangat dekat dengan pria yang seharusnya tidak boleh dia rasakan perasaan itu. Mereka duduk dalam diam, hanya terdengar suara hujan yang semakin deras di luar. Rani merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, dan semakin kuat, semakin sulit untuk ditahan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin sulit untuk ditahan. "Apa yang sedang terjadi, Pak?" pikir Rani dalam hati, kebingungan semakin meliputi dirinya. Terkadang, dia merasa seperti berada di ambang jurang, tak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur. Keesokan harinya, setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Rani merasa sangat tertekan. Setiap sudut rumah terasa semakin sempit, dan perasaan itu semakin kuat merasuki pikirannya. Perasaan yang begitu membingungkan. Bagaimana bisa dia, seorang wanita yang telah menikah dengan anaknya, mulai merasakan sesuatu yang lebih pada ayah mertuanya? Rani merasa begitu rendah diri, seolah dirinya telah melanggar sesuatu yang sangat penting. Namun, meskipun perasaan itu begitu mengguncang, Rani tidak bisa menafikan kenyataan bahwa perasaan itu ada, dan itu semakin nyata setiap kali dia bertemu dengan Bapak Tono. Bapak Tono semakin sering datang, dan setiap kali mereka bertemu, perasaan itu semakin sulit untuk ditahan. Namun, Rani mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa jika perasaan ini dibiarkan berlarut-larut, itu akan mengarah pada kehancuran. Ardi, suaminya, masih jauh di luar negeri, dan Rani merasa semakin tidak adil pada dirinya sendiri dan pada keluarga mereka. Meskipun Bapak Tono selalu bersikap bijaksana dan penuh perhatian, Rani merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia keluar darinya. Setiap tatapan, setiap kata, seakan membangun jembatan yang semakin kuat di antara mereka. Tapi jembatan itu, meskipun indah, sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Rani tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menahan perasaan ini. Setiap kali dia bersama Bapak Tono, dia merasa seolah ada dunia yang terbuka di hadapannya, namun dunia itu adalah dunia yang penuh dengan dosa. Rani tahu bahwa dia harus membuat pilihan,
tetapi pilihannya terasa semakin sulit. Perasaan itu terus tumbuh, dan Rani merasa semakin terperangkap di dalamnya. Jika ini terus berlanjut, semuanya bisa hancur. Tapi di sisi lain, Rani merasa seperti dia sudah kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan perasaan yang semakin tak terkendali itu mulai meresap ke dalam setiap lekuk hidup Rani. Walaupun dia berusaha menahan perasaan itu, setiap kali Bapak Tono datang, hatinya seolah bergetar dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Rani tahu betul bahwa hubungan ini tidak boleh berkembang lebih jauh, namun kenyataan itu semakin sulit diterima oleh hatinya. Ketegangan itu semakin terasa ketika dia menyadari bahwa dia mulai menanti setiap kedatangan Bapak Tono, bukan karena kewajiban keluarga, tetapi karena perasaan yang sulit dia bendung. Suatu sore, ketika Bapak Tono datang ke rumah untuk memeriksa kebun, Rani merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Saat Bapak Tono memasuki rumah, tatapannya langsung mencari Rani. Mereka bertemu di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya, Rani merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar percakapan biasa. Bapak Tono berdiri di depannya, memperhatikan Rani dengan seksama, seolah menunggu sesuatu. Rani menunduk, mencoba menahan jantungnya yang berdebar. "Ran, kamu baik-baik saja?" "Aku merasa ada yang berbeda," kata Bapak Tono dengan suara yang sedikit lebih dalam dari biasanya. Rani merasakan ketegangan di dalam dirinya. Aku baik-baik saja, Pak," jawabnya pelan, berusaha menahan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Namun, Bapak Tono tetap menatapnya, tatapan itu semakin lama semakin dalam. "Jika kamu merasa ada yang mengganggumu, aku di sini untuk mendengarkan," kata Bapak Tono dengan lembut. Rani menelan ludahnya, tidak tahu bagaimana harus menanggapi kalimat itu. Ada sesuatu dalam cara Bapak Tono berbicara yang membuat Rani merasa terperangkap, dan hatinya semakin tak terkendali. "Aku tahu kamu sedang berjuang dengan perasaanmu, Ran," lanjut Bapak Tono, yang semakin membuat Rani terdiam. Rani terkejut mendengar perkataan itu. Bagaimana Bapak Tono bisa tahu? Semua yang dia rasakan, semua kebingungannya, tidak ada yang ia ungkapkan, tetapi seolah Bapak Tono bisa merasakannya. Jantung Rani berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sangat takut dengan perasaan yang berkembang di dalam dirinya. "Pak, jangan katakan itu," ujar Rani, suaranya gemetar. "Ini tidak benar, kita tidak bisa seperti ini." Bapak Tono hanya terdiam, seolah mengerti kerisauan Rani, namun tidak berkata apa-apa lagi. Namun, tatapannya tetap tertuju pada Rani, penuh dengan pengertian yang sulit dijelaskan. Di tengah keheningan yang mencekam, Rani merasa perasaan itu semakin kuat, semakin nyata. Setiap detik yang berlalu, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang datang begitu alami. Bapak Tono mendekat sedikit lebih dekat, dan Rani bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Ran," katanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, "terkadang, kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita rasakan. Itu bukan salah kita." Kalimat itu seolah membelai hati Rani dengan penuh rasa bersalah dan juga pengertian. Rani merasa terperangkap, antara rasa bersalah yang menggebu dan kenyataan bahwa perasaan itu memang ada. "Pak, tolong jangan buat semuanya lebih sulit," Rani akhirnya mengeluarkan kata-kata itu dengan suara yang penuh kekhawatiran. Namun, meskipun dia berkata seperti itu, dia merasa seolah tubuhnya sendiri sudah tak bisa dia kendalikan. Tanpa sadar, tangan Bapak Tono yang semula berada di sampingnya, dengan lembut menyentuh pundaknya, seolah memberikan rasa aman yang tidak bisa Rani tolak. Rani menunduk, merasakan ketegangan itu memuncak, dan dalam hati, ia tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Bapak Tono perlahan menarik tangannya dari pundak Rani, namun tidak ada perubahan dalam tatapan mereka. Kedua mata mereka bertemu, dan ada perasaan yang membekap ruang di antara mereka, perasaan yang seharusnya tidak ada. Rani merasa seolah ada sesuatu yang menghancurkan batas antara mereka, dan dia tahu, jika ini diteruskan, semuanya akan terungkap. "Ran, aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Aku di sini untukmu, bukan hanya sebagai ayah mertua," kata Bapak Tono dengan suara pelan yang penuh makna. Setiap kata itu seperti racun yang meresap perlahan ke dalam tubuh Rani, membuatnya semakin bingung dan terperangkap dalam perasaan yang semakin tak terkendali. Rani merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Di satu sisi, ada rasa malu yang begitu dalam,
Namun di sisi lain, ada perasaan yang lebih kuat yang mulai muncul. Dia tahu bahwa perasaan ini adalah kesalahan, tapi kenapa seolah perasaan itu semakin sulit untuk dia hindari. Pak, jangan buat semuanya lebih sulit. Rani akhirnya berbisik, seolah berharap kata-kata itu bisa menghentikan semuanya. Namun, Bapak Tono hanya tersenyum tipis, seolah mengerti bahwa semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Aku tahu, Ran, aku tahu, jawabnya, dan dalam setiap kata itu, Rani merasa bahwa dirinya sudah terjatuh lebih dalam, jauh lebih dalam daripada yang dia inginkan. Malam itu, setelah Bapak Tono pulang, Rani duduk terjaga di tempat tidurnya, terperangkap dalam kebingungannya. Setiap kata yang diucapkan Bapak Tono, setiap sentuhan yang begitu lembut, terasa seperti jarum yang menancap dalam-dalam di hatinya. Dia tahu dia harus melepaskan perasaan ini, tapi bagaimana mungkin? Sebuah perasaan yang tumbuh di luar kendalinya, yang merusak segala yang dia percaya benar. Rani tidak bisa tidur, merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, namun dia juga tahu bahwa perasaan itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa semakin gelap bagi Rani. Setiap kali dia melihat Bapak Tono, perasaan yang semula terpendam kini kembali menghantui hatinya. Dia merasa seperti seorang pelarian, berlari dari kenyataan yang begitu dekat, namun semakin sulit untuk dia hindari. Rani tahu bahwa ini bukanlah perasaan yang seharusnya ada, dan dia merasa semakin tersesat dalam labirin kebingungannya. Terkadang, dia merasakan beban yang sangat berat, seolah-olah dunia ini sedang menghakimi dirinya atas perasaan yang muncul begitu saja. Suatu hari, Rani duduk di dapur, memandangi secangkir teh yang tergeletak di depannya. Pikirannya berputar-putar, tak bisa fokus pada apapun. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya dalam hati. Dia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah, berjalan di tengah kegelapan tanpa tahu kemana harus melangkah. Setiap kali dia bertemu dengan Bapak Tono, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat atau kewajiban keluarga. Namun, dia juga tahu bahwa perasaan itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa yang sangat besar jika terus dipelihara. Rani teringat kembali saat Bapak Tono dengan lembut menyentuh pundaknya, mengungkapkan bahwa dia memahami perasaan Rani. Kalimat itu terus bergema dalam pikirannya, seolah-olah memberikan pemahaman yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Aku di sini untukmu, bukan hanya sebagai ayah mertua. Perkataan itu menghantui Rani, memaksanya untuk bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka yang tidak bisa mereka hindari. Setiap kali dia berusaha mengabaikannya, perasaan itu semakin menguat, seolah menjadi magnet yang menariknya ke dalam jurang yang tak terhindarkan. Pagi itu, Ardi, suaminya, menelepon dari luar negeri. Rani merasa teringat akan suaminya, yang kini berada jauh di sana. Ardi tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah mereka, tidak tahu apa yang merasuki hati Rani. Dia hanya mendengar suara istrinya yang tampak cemas, tapi tidak mengetahui alasan di balik kecemasan itu. Ran, apa kabar? Sudah lama kita tidak bicara panjang lebar, kata Ardi dengan suara yang hangat. Namun, Rani merasa jauh dari suaminya. Hatinya tidak sepenuhnya di sana, seolah-olah ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, meskipun dia berusaha keras untuk tetap terlihat normal. Ardi, aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah, jawab Rani dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, betapa perasaan itu semakin menghancurkannya, betapa perasaan itu semakin menggerogoti kepercayaan dirinya. Rani merasa terjebak, seperti seorang wanita yang terkurung dalam labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Di satu sisi, ada rasa tanggung jawab dan cinta pada suaminya, namun di sisi lain, ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya yang semakin kuat, semakin nyata. Perasaan itu, meskipun salah, tidak bisa dia abaikan begitu saja. Setelah percakapan itu berakhir, Rani meletakkan telepon dengan tangan yang gemetar. Dia menatap langit yang terlihat cerah melalui jendela dapur, namun hatinya merasa sangat gelap. Dia tahu bahwa Ardi membutuhkan dirinya, dan dia harus bisa menahan perasaan ini, tetapi semakin dia mencoba untuk melupakan semuanya, semakin dia terperangkap dalam perasaan yang salah. Bapak Tono, dengan segala perhatian dan kebaikannya, semakin sering hadir dalam pikirannya.
Rani merasa ada sesuatu yang sangat kuat mengikatnya dengan pria itu, dan itu membuatnya semakin bingung dan merasa bersalah. Hari itu, Bapak Tono datang lagi untuk memeriksa kebun. Rani merasa cemas menyambut kedatangannya, berusaha keras untuk menjaga jarak dan tidak terjebak dalam perasaan yang melanda. Namun, begitu Bapak Tono berdiri di depan pintu, dengan senyum ramahnya, semuanya terasa semakin sulit. "Ran, aku bawa buah untukmu. Semoga bisa membantu menambah semangat," kata Bapak Tono dengan suara hangat yang seolah memeluk hatinya. Rani tersenyum kecil, meskipun hatinya meronta-ronta. "Terima kasih, Pak," jawabnya dengan suara yang hampir hilang di telinga sendiri. Saat mereka berbicara, Rani merasa semakin cemas. Setiap kata yang keluar dari mulut Bapak Tono terasa seperti sebuah jebakan yang semakin memperdalam perasaannya. "Ran, kalau ada yang ingin kamu bicarakan, aku di sini," kata Bapak Tono, kali ini dengan nada yang lebih serius. Rani hanya bisa menunduk, tidak tahu bagaimana harus menanggapi kalimat itu. Tatapan Bapak Tono seolah menembus dirinya, melihat lebih dalam dari apa yang dia coba sembunyikan. Rani merasa tubuhnya kaku, seolah-olah dia ingin berlari, namun kakinya tidak bisa bergerak. "Pak, aku merasa sangat bingung. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya," ucap Rani akhirnya, dengan suara yang terputus-putus. Bapak Tono tetap diam, menatapnya dengan penuh pengertian. "Ran, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Aku tahu ini sulit, tapi kita bisa menghadapinya bersama," jawab Bapak Tono pelan. Rani merasa air matanya mulai menggenang, namun dia berusaha menahannya. Bagaimana bisa dia merasa begitu dekat dengan seseorang yang seharusnya tidak bisa dia dekati seperti ini? Rani merasa seperti dia sedang berada di ujung jurang, tidak tahu apakah dia akan jatuh atau bisa kembali ke jalan yang benar. Saat Bapak Tono pergi, Rani merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Setiap langkah Bapak Tono meninggalkan jejak yang tak bisa hilang dalam pikirannya. Perasaan itu semakin kuat, semakin sulit untuk dibendung, dan dia tahu bahwa dia sudah terperangkap dalam dunia yang gelap ini. Rani menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Suatu keputusan harus diambil, tapi keputusan itu bisa menghancurkan semuanya. Dia merasa dirinya berada di titik terendah dalam hidupnya, terjebak dalam perasaan yang tak bisa dia kontrol, dan tak tahu harus melangkah kemana. Malam itu, Rani terjaga lebih lama dari biasanya. Hatinya gelisah, terombang-ambing antara dua pilihan yang saling berbenturan. Di satu sisi, ada rasa sayang yang besar kepada suaminya, Ardi, meskipun jarak memisahkan mereka, namun di sisi lain, ada perasaan yang semakin tumbuh di dalam dirinya, perasaan yang begitu kuat, yang datang dari Bapak Tono. Rani menyadari bahwa dia telah melangkah terlalu jauh dalam pikirannya, dan perasaan itu semakin sulit untuk dipadamkan. Dia merasa seperti seorang wanita yang telah kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Pagi itu, saat Bapak Tono datang untuk mengunjungi kebun, Rani merasa cemas. Dia tahu ini adalah saat yang menentukan, di mana dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan terus membiarkan perasaan itu tumbuh dan menghancurkan hidupnya, ataukah dia akan memutuskan untuk menghadapinya, mencari cara untuk melepaskan diri dari jeratan ini? Rani merasa dunia terasa semakin sempit, seolah semua jalan menuju kebahagiaan sudah tertutup, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalan menuju kehancuran. Namun, apakah ada jalan keluar selain itu? Bapak Tono datang dengan wajah yang penuh ketenangan, seperti biasa, membawa senyum yang menenangkan. Namun, hari itu, senyum itu terasa berbeda di mata Rani. Dia melihat ada sesuatu yang lebih dalam tatapan Bapak Tono, sebuah ketegangan yang seolah mengundang Rani untuk melangkah lebih jauh. "Ran, aku ingin bicara denganmu," ujar Bapak Tono dengan suara lembut namun penuh makna. Rani merasakan jantungnya berdebar kencang, perasaan takut dan ragu mulai menyelimuti dirinya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah percakapan yang tak bisa dihindari. Percakapan yang akan mengubah segalanya. "Ada apa, Pak?" Rani mencoba untuk terdengar tenang meskipun hatinya mulai bergejolak. Bapak Tono menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan, Ran. Aku tahu kamu sedang berjuang dengan perasaanmu, dan aku tidak ingin kamu merasa sendirian dalam hal ini," kata Bapak Tono pelan, penuh pengertian. Rani merasa seolah dunia berhenti sejenak.
Setiap kata yang keluar dari mulut Bapak Tono terasa seperti sebuah pengakuan, dan hatinya semakin terjerat dalam perasaan yang tak seharusnya ada. "Pak, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan," ucapnya dengan suara yang hampir pecah. Bapak Tono menatapnya dengan penuh pengertian. "Ran, hidup ini memang penuh dengan pilihan yang sulit. Kita tidak selalu bisa mengendalikan perasaan kita. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi perasaan itu dengan cara yang benar." Kata-kata itu seperti sebuah pisau yang menembus hatinya, membuat Rani merasa semakin bingung. Apa yang harus dia pilih? Cinta pada suaminya, yang meskipun jauh tetap ada dalam hatinya, ataukah perasaan yang berkembang untuk Bapak Tono, yang begitu nyata dan tak bisa lagi ia tutupi? Semuanya terasa semakin kabur, seolah perasaan dan pikiran Rani saling bertentangan. Rani memandang tanah, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang kacau. "Aku tidak ingin menghancurkan keluarga kita, Pak. Aku tidak bisa melakukan ini," kata Rani dengan suara yang penuh penyesalan. Bapak Tono menarik napas dalam-dalam dan memegang tangan Rani dengan lembut. "Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perasaan ini ada, Ran. Tapi kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan bijak. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak inginkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, untukmu, sebagai teman, bukan hanya sebagai ayah mertua," ujar Bapak Tono, suaranya penuh dengan kelembutan yang membuat Rani merasa semakin tersesat. Namun, meskipun Bapak Tono berbicara dengan penuh pengertian, Rani tahu bahwa semakin dia mendekat, semakin dia terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rani merasa dirinya berada di persimpangan jalan, di mana setiap langkah yang dia ambil akan membawa konsekuensi besar. Tidak ada jalan kembali, dan dia tahu bahwa jika dia memilih untuk terus melangkah lebih dekat dengan Bapak Tono, dia akan menghancurkan semuanya, keluarga yang telah dibangunnya, hubungan suami istri yang telah terjalin lama. Namun, perasaan itu semakin kuat, semakin sulit untuk diabaikan. Setelah pertemuan itu, Rani merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Ia duduk di kamarnya, merenung, mencoba mencari jawaban yang rasional atas perasaan yang tak terdefinisi ini. Dia tahu bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, namun perasaan ini begitu kuat, begitu tak bisa dihentikan. Bagaimana bisa dia memilih antara perasaan yang benar-benar salah dan tanggung jawab yang harus dia jalani? Rani merasa hatinya hancur, terbelah antara dua dunia yang saling bertentangan, dan dia tahu bahwa apapun yang dia pilih, semuanya akan berubah. Hari berikutnya, Rani menghubungi Ardi, memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus jujur pada suaminya, meskipun itu akan sangat menyakitkan. Rani merasakan hatinya terhimpit oleh rasa bersalah yang mendalam. "Ardi, aku harus bicara tentang sesuatu yang sangat sulit," kata Rani, suaranya bergetar. Ardi yang mendengar itu pun langsung terdiam. "Ran, apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan?" tanya Ardi dengan nada penuh kekhawatiran. Rani tahu, ini adalah saatnya untuk memilih. Dia harus memilih jalan yang benar, jalan yang akan menyelamatkan keluarganya, dan dia harus melepaskan perasaan yang tidak seharusnya ada. Namun, bagaimana bisa dia menghapus perasaan yang sudah terlanjur tumbuh begitu dalam? Perasaan yang semakin tumbuh di hatinya, meskipun salah, tetap menghantui setiap langkah yang Rani ambil. Dengan berat hati, dia memutuskan bahwa dia harus mengakhiri semua ini. Tapi untuk pertama kalinya, Rani merasa bahwa mungkin dia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir bagi Rani. Keputusan yang sudah dipendam berhari-hari kini harus dihadapi. Dia tahu bahwa saat-saat ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan entah itu akan menjadi jalan menuju kebahagiaan atau kehancuran. Setelah percakapan dengan Ardi yang semakin membuat dirinya merasa terperangkap dalam kebingungannya, Rani tahu bahwa keputusan yang dia buat tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga seluruh keluarga. Keputusan itu datang dengan rasa sakit yang mendalam, dan entah bagaimana, perasaan yang begitu kuat itu semakin sulit untuk dihindari. Pada malam yang sunyi itu, Rani duduk di ruang tamu, matanya memandang kosong keluar jendela, meresapi setiap kata yang telah diucapkannya kepada suaminya. Ardi, yang semula penuh perhatian dan pengertian, kini tampak jauh di seberang sana, tidak dapat dirasakan kehadirannya meskipun Rani tahu dia ada.
Perasaan bersalah yang menyesakkan dada Rani semakin kuat, namun di sisi lain, ada kerinduan yang tak terucapkan kepada Bapak Tono, pria yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan memiliki tempat begitu besar dalam hidupnya. Bapak Tono, yang selama ini selalu ada untuknya, membuat hatinya sulit untuk menerima kenyataan bahwa apa yang mereka alami adalah kesalahan yang tak termaafkan. Rani memutuskan untuk bertemu dengan Bapak Tono di kebun, tempat yang sering kali mereka habiskan bersama, dengan alasan untuk membicarakan situasi yang semakin rumit ini. Setiap langkah Rani menuju kebun terasa semakin berat, seolah-olah dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang akan dia ambil dalam perjalanan perasaannya. Bapak Tono sudah menunggunya di bawah pohon mangga besar, wajahnya terlihat tegar meskipun ada sesuatu yang Rani rasa menyelubungi pandangannya. Rani berdiri di depannya, merasa seolah-olah dunia menghilang begitu saja. "Pak, aku sudah membuat keputusan," ujar Rani dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Bapak Tono menatapnya dengan penuh perhatian, namun tidak mengatakan apa-apa. Rani menghela napas, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh," lanjutnya, bibirnya gemetar. Kata-kata itu terasa seperti sebuah pengkhianatan bagi hatinya sendiri, namun dia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil. "Aku harus memilih keluarga, Pak. Aku harus kembali pada Ardi," ungkap Rani, merasa seolah beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya, meskipun hatinya hancur. Bapak Tono mendengarkan dengan tenang, namun wajahnya tampak penuh kegetiran yang tersembunyi. "Ran, aku menghormati keputusanmu. Aku tahu ini tidak mudah untukmu," kata Bapak Tono dengan suara yang sangat lembut, namun Rani bisa merasakan ada sebuah kesedihan yang mendalam di dalamnya. "Tapi ingatlah, Ran, perasaan kita tidak selalu bisa kita kendalikan. Meskipun kita harus melepaskannya, itu tidak berarti kita harus melupakan segala yang telah kita jalani," lanjut Bapak Tono, dan Rani merasa kalimat itu seperti duri yang menembus hatinya. Semua yang dia rasakan, semua yang dia hadapi, akhirnya harus berakhir di titik ini. Rani menundukkan kepala, menahan air mata yang semakin sulit untuk dia bendung. "Aku minta maaf, Pak. Aku benar-benar minta maaf atas semua ini," ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bapak Tono hanya mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, Rani melihatnya tidak lagi dengan tatapan yang penuh harapan, melainkan dengan tatapan yang penuh pengertian. Tatapan itu memberi kesan bahwa dia telah menerima kenyataan ini, meskipun hatinya mungkin terluka jauh lebih dalam dari yang bisa Rani bayangkan. "Aku akan selalu ada untukmu, Ran. Walaupun jarak memisahkan kita, aku akan selalu mendukungmu," ujar Bapak Tono, suaranya tidak lebih dari bisikan lembut yang begitu menyentuh hati Rani. Setelah pertemuan itu, Rani merasa dunia ini terasa kosong. Keputusan yang dia buat, meskipun benar, tetap meninggalkan lubang besar dalam dirinya. Dia kembali ke rumah, dengan langkah yang lemas, seolah-olah seluruh energi yang dia miliki sudah terkuras habis. Ardi, yang sejak tadi menunggunya di ruang tamu, menatapnya dengan cemas begitu Rani memasuki rumah. "Ran, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" tanya Ardi dengan wajah penuh kecemasan. Rani hanya bisa mengangguk, berusaha untuk tersenyum meskipun perasaan yang ada di dalam dirinya begitu rumit dan penuh dengan kekosongan. Rani tahu bahwa meskipun dia kembali ke Ardi, perasaan itu akan selalu ada dalam dirinya. Perasaan itu tidak akan pernah hilang, tetapi dia berjanji untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Dia harus berjuang untuk keluarganya, untuk masa depan yang lebih baik, meskipun itu berarti menahan sakit yang mendalam. Rani sadar, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, dan kali ini, konsekuensinya adalah meninggalkan perasaan yang tak seharusnya ada. Namun, pada akhirnya, dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan dia harus menemukan cara untuk merelakan segala yang telah terjadi. Sementara itu, Bapak Tono kembali ke rumahnya, merasa hampa dan berat hati. Meskipun dia tahu bahwa keputusan Rani adalah yang terbaik, dia juga tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah kenyataan yang telah terjalin antara mereka. Perasaan itu, meskipun disembunyikan, tetap ada. Namun, Bapak Tono juga mengerti bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang membebaskan, dan dia akan selalu menghargai keputusan Rani, apapun yang terjadi.
Meskipun hati mereka hancur, mereka berdua tahu bahwa hidup ini terus berjalan, dan mereka harus melangkah maju, meskipun dengan luka yang tak Makasih mudah sudah sembuh. menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.